Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa sering kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yakinkah kalau istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sobat beriman, kalimat istighfar merupakan ucapan zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat golongan orang yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak zikir dan istighfar dari golongan orang ini, meski ia mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Padahal zikir dan istighfar ini adalah salah satu cara kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banyaknya dosa yang kita pikul, dan tentunya berharap Allah akan mengampuni kita. Lalu siapa golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa yang telah dilakukan sampai istighfarnya ditolak? Simak video ini hingga selesai supaya kita dapat mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Sobat beriman, sungguh sangat merugi bagi golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah. Kemungkinan golongan orang tersebut telah melakukan suatu hal yang membuat Allah murka. Maka tidak ada cara lain bagi golongan orang ini selain segera bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar zikir dan istighfarnya diterima oleh Allah. Di bawah ini terdapat 3 golongan orang yang secara tegas zikir dan istighfarnya ditolak oleh Allah. Meski melafalkan istighfar ribuan kali sehari semalam dan diucapkan dengan khusyuk, tetap akan ditolak oleh Allah. 1. Laki-laki yang gemar berzina dan mempunyai wanita simpanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Suci, Surat Al-Isra ayat 34. Ketika seorang laki-laki yang mempunyai wanita simpanan mengucapkan istighfar usai melakukan perzinahan, namun tidak berpaling darinya, maka Allah tidak akan memaafkan apa yang dia perbuat. Sekalipun laki-laki itu telah mengucapkan Astaghfirullahaladzim dan memohon ampun, tapi masih tetap berada di sisi perempuan tersebut, dan pasti perbuatan zina akan terus dilakukannya, maka Allah tidak akan pernah menerima tobatnya. Sekalipun kalimat istighfar yang diucapkan itu ribuan kali, jika kita masih melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah tidak akan mengampuni kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. 2. Orang yang menyimpan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Suci, Surat Al-Baqarah ayat 188. Diceritakan bahwa mereka yang kerap memakan harta haram tidak akan diampuni perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun setiap harinya melafalkan istighfar sebanyak ratusan bahkan ribuan kali, tapi tidak meninggalkan harta haram tersebut, maka permohonan ampun yang disampaikan tidak akan diterima. Jadi, orang yang menggunakan cara haram untuk mendapatkan harta benda dan memenuhi rumahnya dengan segala macam perabotan yang dibeli dari uang haram, maka meski mengucapkan istighfar 1000 kali sehari pun, tetap tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 3. Orang yang memakai barang haram lagi menampakkan auratnya. Dijelaskan bahwa tidaklah diterima istighfar seseorang jika di tubuhnya terdapat banyak perkara yang melanggar ketentuan Allah. Mereka mengucapkan istighfar, namun masih mengenakan barang yang diharamkan oleh Allah. Yang demikian itu, niscaya tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah, meski diucapkan dengan sungguh-sungguh dan ribuan kali.
Sebab Allah sendiri telah menyampaikan secara tegas dalam Al-Quran, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Quran Suci Surat Al-A'raf ayat 26. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah melihat cincin emas dipakai oleh seorang laki-laki. Rasulullah mencabut lalu membuang cincin itu dari tangan laki-laki itu. Beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian telah sengaja mengambil batu api neraka dan meletakkannya di tangannya." Hadis riwayat Muslim. Dari kisah yang lain, suatu saat Rasulullah mengambil sutra lalu meletakkannya di salah satu tangan beliau dan emas di tangan lainnya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kedua barang ini haram bagi laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian penjelasan singkat terkait golongan orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, istighfar itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Tidak hanya bertaubat, namun juga diiringi dengan penyesalan dan tekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan taubatan nasuha. Wallahu alam bishawab.